rekan-rekan Dun Sanak Minang bisa lihat suasananya baik itu kiri maupun kanan. Kampung adat ini terletak di Jorong Padang Ranah dan Tanah Batu. Kampung adat ini memiliki sekitaran 75 hingga 80 rumah gadang yang tertata rapi dan masih berfungsi seperti yang kita lihat. Kampung adat ini juga memiliki sawah di bagian di belakang, juga ladang serta surau atau masjid. Terdapat juga pasar dan balai adat, jadi masih komplit dan masih aktif. Perkampungan adat Si Junjung ini juga terdapat tradisi bakawa adat, atau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen. Si Junjung di sebelah kiri ada warna biru Muaro Jaya, Danau Raya, sepertinya Rakyat Solo ini. Juga Tanjung Jaya ke Bukit Tinggi. Jadi rekan-rekan yang mau ke Bukit Tinggi dari Si Junjung ini bisa naik Tanjung Jaya serta MKZ, dan banyak bus-bus lainnya yang trayeknya ke Si Junjung ini. Kalau ke Solo, Muaro Jaya dan Rencana Baru. Nah, pasar Si Junjung kita tinggalkan dan kita akan mengarah ke perkampungan adat Si Junjung, yang mana di kawasan perkampungan adat Si Junjung terdapat rumah gadang yang masih aktif, masih ada penghuninya. Ada sekitaran 75 rumah gadang, ada sekitaran 1 kilo dari sini. Jadi nantinya kita akan belok kiri. Jadi Dun Sanak Minang bisa lihat suasana kita di Nagari Si Junjung, di Kecamatan Si Junjung, Kabupaten Si Junjung, Provinsi Sumatera Barat, yang berawal dari Pasar Si Junjung yang namanya pada hari Kamis pada hari ini. Jadi jalur ini mengarah ke kampungan adat Si Junjung. Di Nagari Si Junjung ini terdapat beberapa jorong seperti Jorong Kampung Baru, Jorong Gantiang, Jorong Kampung Berlian, Jorong Kandang Harimau, Jorong Padang Ranah, Jorong Kuda, Jorong Pasar yang baru saja kita lewati, Jorong Tapian Nanto, serta Jorong Tanah Batu. Jadi dari Pasar Si Junjung kita akan mengarah ke Tanah Batu atau Jorong Tanah Batu, dan yang mengarah ke perkampungan adat Si Junjung. Di jalur ini ramai siang malam nonstop karena jalan lintas tengah mengarah ke Payakumbuh, ke Batu Sangkar, Bukit Tinggi juga, Lintau, dan pasnya ke Muaro Si Junjung dan Setangkai. Jadi Nagari Si Junjung ini diapit dua sungai. Di sebelah kiri ada sungai, terdapat Sungai Batang Sukam dan Sungai Batang Kulampi. Selain itu Nagari Si Junjung ini juga dikelilingi perbukitan dan hutan. Nah, sepertinya kita udah menjelang gerbang mengarah ke perkampungan adat Si Junjung. Nah, ini rekan-rekan yang di sebelah kiri depan. Nah, dari sini kita akan mengarah ke kiri, belok kiri artinya. Nah, itu. Nah, di sini kita melewati jembatan. Oh, sepertinya sungai ini ya agak sedikit meluap. Ya, emang sekarang musim hujan di sekitaran Kabupaten Si Junjung ini. Nah, dari sini ke perkampungan adat Si Junjung. Di sebelah kiri ada masjid. Jadi Nagari Si Junjung ini terletak di antara dua sungai, Sungai Batang Sukam dan Sungai Batang Kulampi. Kantor Kerapatan Adat. Nah, di sini terlihat simpang perkampungan adat Si Junjung. Kita ambil penampakannya dari sini, rekan-rekan. Nah, di depan di sebelah juga ada pembangunan berupa rumah gadang.
ukurannya agak kecil terlihat yang di depan seberang jalan. Kita akan ambil penampakannya dari sini biar rekan-rekan bisa lihat juga Dun Sanak Minang, baik itu yang barado di Kampuang maupun yang barado di Parantauan. Depan ada simpang, belok kanan arah ke lintas tengah Sumatera, dan belok kiri masih di perkampungan adat Si Junjung. Nah, kita akan lanjut keliling di perkampungan adat Si Junjung, rekan-rekan. Jadi di sini ada sekitaran 70 hingga 80 rumah gadang yang masih aktif, masih dihuni oleh pemiliknya, baik itu kiri maupun yang bagian kanan. Nah, sebagian ada yang sudah direhab dan sebagian masih ada yang masih utuh bangunan tua. Rekan-rekan Dun Sanak Minang bisa lihat suasananya baik itu kiri maupun kanan, dan terdapat puluhan rumah gadang, sekitaran 70 hingga 80 rumah gadang yang masih dihuni atau masih aktif. Jadi perkampungan adat Si Junjung ini terletak di Tanah Batu, di kawasan Jorong Tanah Batu. Kita masih lanjut, kiri dan kanan terlihat rumah gadang. Nah, hingga ke ujung jalan. Jadi Jorong Padang Batu dan Jorong Ranah. Jadi perkampungan adat Si Junjung ini terletak di Jorong Padang Ranah dan Tanah Batu. Jadi ada terbagi dua jorong kawasannya. Ada sekitaran 75 hingga 80 rumah gadang yang masih aktif dihuni. Nah, di sini kita akan mutar karena busnya udah terakhir ya. Nah, kita mutar arah ya. Jadi kampung adat ini terletak di Jorong Padang Ranah dan Tanah Batu di Nagari Si Junjung, atau kampung adat ini merupakan representasi dari masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Jadi kampung adat ini memiliki sekitaran 75 hingga 80 rumah gadang yang tertata rapi dan masih berfungsi seperti yang kita lihat. Jadi kampung adat ini juga memiliki sawah di bagian di belakang, juga ladang serta surau atau masjid. Terdapat juga pasar dan balai adat. Jadi masih komplit dan masih aktif. Dan di perkampungan adat Si Junjung ini juga terdapat tradisi Bakawa adat, atau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen pertanian. Tradisi ini dilaksanakan di tempat pertemuan adat yang disebut Los Tabe. Jadi tradisi Bakawa adat ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen hasil dari pertanian. Juga tradisi ini dilaksanakan di tempat pertemuan adat yang disebut Los Tabe. Jadi posisinya arah dari pasar Si Junjung sekitaran 2 atau 3, nggak melebihi 2 kilo. Nah, di sini terlihat bundaran lagi.
Nah, ini lurus masih di perkampungan adat Sijunjung. Jadi sekitaran 70 hingga 80 rumah gadang, termasuk banyak yang masih utuh. Jadi artinya rumah ini masih utuh, masih dihuni dan masih berfungsi, masih difungsikan oleh masyarakat atau pemiliknya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di perkampungan adat ini masih ada sawah ladang, dan buktinya terlihat ada salah seorang warga menjemur padi yang di bagian kiri barusan. Jadi tradisi baku adat yang saya bilang tadi merupakan tradisi yang merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas panen pertanian atau hasil pertanian. Tradisi ini dilaksanakan di tempat pertemuan adat yang disebut Los Tabe. Nah, terlihat kiri kanan masih rumah gadang, bangunan yang sudah tua. Dari perkampungan adat ini ke Bukit Tinggi ada sekitaran 125 kilo, dan ke Kota Padang sekitaran 110 kilo, 115 kiloan. Ke Payakumbuh tidak jauh beda dengan Bukit Tinggi, ada sekitaran 100, tapi lebih dekat ke Payakumbuh perasaannya. Ya, yang penting dari Sijunjung ini ke Bukit Tinggi dengan Payakumbuh juga Padang nggak jauh beda kilometernya. Dan jalur ini berakhirnya di lintas tengah Sumatera atau jalan utama lintas tengah Sumatera. Ada sekitaran 8 kilo dari sini. Jadi itulah rekan-rekan Dun Sanak Minang Kasodonyo, suasana perkampungan adat Sijunjung yang sampai detik ini masih aktif, masih dihuni. Ada sekitaran 80 rumah gadang yang usianya udah tua, masih aktif dihuni masyarakat. Juga terdapat sawah, ladang, masjid, pasar yang masih aktif. Nah, ini sawah ladang yang masih di kawasan perkampungan adat Sijunjung. Kiri kanan ada sawah. Dan nagari Sijunjung ini seperti yang saya bilang tadi dikelilingi perbukitan serta hutan. Dikelilingi hutan dan dikelilingi perbukitan, dan diapit dua sungai, Sungai Batang Sukam dan Sungai Batang Tulampi. Ya, sebelumnya waktu beberapa hari kemarin kita juga ambil perjalanan di nagari Sijunjung ini. Cuman posisinya beda, nggak kayak posisinya. Jalurnya dari Pasar Sijunjung langsung mengarah ke lintas tengah Sumatera. Kalau yang sekarang dari Pasar Sijunjung mengarah ke kawasan perkampungan adat Sijunjung, dan dari kawasan kampungan adat Sijunjung mengarah ke lintas tengah Sumatera atau jalan utama lintas tengah Sumatera. Jaraknya nggak jauh beda, ada sekitaran 7 kilo hingga 8 kiloan. Di sebelah kanan lapangan sepak. Nah, kita mesti lanjut ke lintas tengah Sumatera atau jalur utama lintas tengah Sumatera dari perkampungan adat Sijunjung.
Ya, seperti yang saya bilang tadi, di Nagari Sijunjung ini terdapat sekitaran 10 desa atau nagari yang pastinya jorong atau desa Tanah Batu yang baru saja kita lewati atau di perkampungan adat Sijunjung, termasuk jorong Padang Ranah. Selain itu juga terdapat jorong Gantiang atau desa Gantiang, desa atau jorong Kampung Baru, desa Kampung Berlian, desa Kandang Harimau, Padang Ranah yang sudah kita lewati, juga jorong Pudak, jorong Pasar, jorong Tapian Nantung, Tanah Batu, serta jadi ada beberapa jorong yang sudah kita lewati. Ini ada truk bawa barang bekas. Wow, segunung. Nah, di sini terlihat jalan agak sedikit ini lumpur. Wow. Yes. Kalau roda nggak beragi bisa ini slip. Yes, sepatu kita kena lumpur. Kena lumpur rekan-rekan. Ya udah nggak apa, nanti kita cuci. Jadi jalur ini berakhirnya di Simpang Badantuang atau Jalan Lintas Sumatera atau jalan utama lintas tengah Sumatera, tepatnya dekat kawasan SPBU Simpang Badantuang. Cuaca sedikit mendung, juga ada panasnya, jadi tidak mengecewakan perjalanan kita di Nagari Sijunjung, di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang mana baru saja kita lewati perkampungan adat Sijunjung yang terletak di jorong Kampung Batu, kalau salah Tanah Batu ya, dan Padang Ranah. Jadi kawasan perkampungan adat terletak di dua jorong, pertama jorong Tanah Batu dan jorong Padang Ranah. Sawit, panen sawit barusan. Kita masih lanjut. Nah, ini ada masjid di sebelah kanan, juga pondok pesantren. Ini ada bangunan baru ya masjidnya. Sungai ya, yang mengapit Nagari Sijunjung. Ini yang Sungai Batang Sukam atau Batang Pelampi ya. Nah, kita masih lanjut arah ke depan ke lintas tengah Sumatera. Di sebelah kiri ada musala. Nah, ini lanjut terus. Kanan.
Ya, jaraknya dari perkampungan adat ke lintas tengah ada sekitaran 8 kilo atau makan waktu sekitaran 12 menit. Pukul berapa ya sekarang kita di Sijunjung? Tengok dulu. Pukul 14.30, setengah 3 sore. Kita mengarah ke lintas tengah, jalan utama lintas tengah Sumatera. Wow, ini ada lubang ya. Ya, sebagian jalan sepertinya ada yang sudah rusak parah ya, yang jalur ini. Yes. Kita masih lanjut. Ya, sebagian masyarakat sini ada yang sawah, kebun, juga gembala sapi dan kerbau. Nah, ini kerbau ya. Udah banyak anak ya. Nah, ini kambing, juga ada kambing ya. Kambing, sapi, kerbau, ladang, sawah, sawit, termasuk kelapa, pinang, getah. Jadi banyak hasil di Sijunjung. Si bumi itu kerbau yang di sebelah kiri. Jadi itulah rekan-rekan Rusana Minang Kasadonyo dimanapun berada, baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan. Alhamdulillah perjalanan kita di perkampungan adat Sijunjung sudah tuntas, dan pada akhirnya kita udah sampai di lintas tengah Sumatera, tepatnya di sekitaran Simpang Badan Tuang atau di sekitaran kawasan SPBU Simpang Badan Tuang. Nah, sampai di sini perjalanan kita belok kanan arah ke Solo, ke Padang, Bukit Tinggi, dan belok kiri arah ke Dharmasraya atau ke Sungai Rumbai atau ke Jakarta, Bandung, Bogor. Dan dari sini kita akan mengarah ke Bukit Tinggi. Cuman kita mau nambah bahan bakar dulu di SPBU Simpang Badan Tuang. Ada sekitaran kurang lebih 500 meter ke depan SPBU Simpang Badan Tuang. Jadi di jalur ini kita nantinya akan melihat puluhan bus-bus yang arah dari Rantau maupun yang arah dari Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Nah, ini ada truk. Jadi jalur ini udah mulai ramai ya, karena emang di jalan lintas tengah Sumatera. Ya, sebagian bus berkemungkinan besar udah mengarah ke Rantau ya, cuman sebagian masih ada yang mengarah ke Rantau arah dari Solo ya. Nanti kita akan lihat. Ini ada Tampalu ke Padang ya. Kita mau isi bahan bakar yang warna biru. Yang biru di sini seperti ini.